Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Teman-teman ya, kita akan belajar bersama seputar lambung, seputar pencernaan. Barangkali pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kalau mau beli madu hitam ya, tak taruh di keranjang kuning di pojok kiri bawah, dicari ada keranjang ya, di situ silakan beli ya. Itu adalah madu yang saya pakai. Madu itu penting sekali teman-teman karena madu itu membantu pencernaan kita. Oke teman-teman, saya akan membahas pertanyaan atau komen dari teman kita ke Ahmad Muhrodin ya. Komennya di samping sisi kiri atau kanan, silakan dilihat. Oke, saya bacakan. Kalau bangun pagi setelah BAB, perut selalu kembung. Begitu sarapan, sedikit tetap aja kembung. Disertai keliengan, kenapa ya Bang? Dan solusinya, ke Ahmad Muhrodin, ini bisa kita pulihkan itu berangsur-angsur ya, karena keliengan ya, itu adalah efek terganggunya eh, konsentrasi atau nutrisi ke otak kita, itu ada gangguan. Nah, itu harus kita kita adaptasikan atau dipulihkan pelan-pelan, tidak bisa secara langsung. Contohnya saya sekarang keliengan karena apa teman-teman, aktivitasnya terlalu capek dan didukung juga dengan ini kurang olahraga, kurang gerak. Jadi makanan juga masuk, makanan yang kurang bagus istilahnya, yang menimbulkan peradangan, yaitu makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Nah, ini pemulihannya tidak bisa cepat, berangsur-angsur dari hari ke hari. Yang penting madu masuk, probiotik masuk. Itu kalau menurut saya. Probiotik itu penting. Probiotik itu bakteri baik, teman-teman. Nah, nanti kalau bakteri baik kita masukkan ke dalam tubuh kita, dia akan berkembang di usus halus kita. Ditunjang dengan beberapa makanan ya yang bagus untuk pencernaan kita, diantaranya buah-buahan ya, kemudian protein hewani. Nah, itu Kak Ahmad Murodin. Kak Ahmad Murodin makan dikit aja kembung. Nah, itu karena asam lambungnya itu ya, dia belum ideal pH-nya, sehingga tidak bisa mencerna makanan secara langsung. Kalau dia nanti udah nggak kembung, berarti pH keasaman asam lambungnya udah ideal. Nah, oleh karena itu, Kak Ahmad Murodin, perhatikan makanan yang dikonsumsi, ya. Jadi kita memperbaiki pola ya atau siklus dari metabolisme ini secara alami. Dengan cara apa? Yang pertama madu harus punya. Kemudian probiotik juga. Ya, kenapa pagi? Iya, selalu pagi. Pagi bangun tidur ya, tubuh kita itu istilahnya membuang sisa-sisa makanan lewat BAB. Terkadang kalau yang mungkin bersin ya atau keluar lendir lewat hidung ya, itu dia mengeluarkan istilahnya kuman-kuman gitu, dibersihkan pagi itu ya. Oleh karena itu kalau pagi jangan lupa minum air putih, kemudian kalau mau makan ya kita konsumsi probiotik dulu. Namun perhatikan kalau ada gastritis atau peradangan lambung ya, itu jangan konsumsi probiotik dulu, itu di pending dulu, karena probiotik itu sifatnya asam. Saat mengalami peradangan lambung ya, itu segala jenis makanan yang asam itu di stop dulu. Itu kalau pengalaman saya, ada salah satu teman kita di TikTok ya yang masih komen ke saya itu, dia memaksakan minum probiotik. Saya udah sarankan kalau ada gastritis atau di perut nggak enak, perhatikan ya, di perut nggak enak, segala jenis probiotik atau makanan yang asam di stop dulu, nanti soalnya akan memperparah. Karena perut nggak enak itu sebenarnya dari asam lambung kita sendiri, itu sudah istilahnya memberikan rasa yang nggak enak, karena istilahnya dia memberitahu bahwa ada peradangan. Kalau tidak ada peradangan, di area perut ini akan nyaman-nyaman saja. Nah, oleh karena itu perhatikan betul kalau di area perut ya, Kak Ahmad Murodin ya, cuma kembung tapi nggak sakit atau rasanya biasa-biasa ya. Paham ya? Di perut itu enak atau nggak enak, teman-teman harus bisa memahami, karena itu adalah perhatian kita terhadap tubuh kita. Kalau di perut udah nggak enak, itu biasanya ada peradangan, bisa peradangan ringan atau peradangan berat. Peradangan berat atau gastritis ya, atau dinamakan luka lambung yang udah luka berat ya, istilahnya di dalam lapisan lambungnya, itu bertahap teman-teman.
Ya kecuali kita makan makanan yang sangat-sangat asam, itu bisa terjadi gastritis akut, yaitu peradangan lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau gastritis kronis gitu ya, itu adalah peradangan dalam jangka waktu lama. Terjadinya gastritis kronis itu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sehingga ketika lukanya itu sudah semakin dalam gitu ya, atau semakin lebar ya, itu pemulihannya semakin lama dan rasanya semakin sakit banget ya. Oleh karena itu perhatikan betul yang ada gastritis ya, stop probiotik dulu. Ya, nanti probiotik boleh dikonsumsi kalau perutnya atau di lapisan lambungnya udah terasa enak, nyaman, baru silakan. Jadi kalau cuma kembung ya, kemudian keliengan, segera aja minum madu, segera aja minum probiotik. Kita perbaiki pencernaan kita, nanti akan membaik pelan-pelan. Stop dulu makanan yang digoreng dengan minyak sawit ya. Saya kemarin memang agak bandel ya makan makanan digoreng dengan minyak sawit. Alhasil setiap pagi masih kelingan di 2 harian ini. Ya, namun hari ini saya akan fokus probiotik, madu dan makan makanan tidak digoreng dengan minyak sawit biar kelingannya cepat pulih gitu ya. Kelingan itu sebenarnya alarm teman-teman, alarm atau perhatian dari tubuh kita yang menandakan ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita belajar bersama di sini ya, istilahnya apa, memberikan perhatian kepada tubuh kita. Loh, kita ini kenapa, kita harus bisa mengatasinya. Tidak jauh dari apa yang kita makan, karena tubuh kita adalah cerminan apa yang kita makan, teman-teman ya. Kalau pola makan kita ya memperhatikan kebutuhan dari pencernaan kita ya, pencernaan kita membutuhkan bakteri baik, membutuhkan makanan yang mengandung enzim pencernaan sehingga bisa membantu pencernaan kita. Tubuh kita membutuhkan protein, tubuh kita membutuhkan beberapa serat-serat ya dan vitamin-vitamin dari buah-buahan. Oleh karena itu perhatikan pola makan kita, keamat Low protein, dan yang battery. terpenting juga Please adalah pola charge. pikir, jangan terlalu stres. Stres bisa membuat tubuh kita ini mudah mengalami peradangan atau mudah menyerot energi teman-teman, sehingga kalau kita sering stres ya, saya tidak memungkiri, karena saya masih di fase seperti itu, masih memikirkan bidang usaha saya, jadi banyak pemikiran yang terkuras teman-teman, sehingga energi itu cepat habis. Biasanya kalau energi cepat habis ya makan kita harus disuplai dengan makanan-makanan yang bergizi ya, seperti itu. Oke Kak Ahmad Murodin, ya perhatikan ya, kalau mau beli madunya cari keranjang di pojok kiri atau bawah, itu ada madu hitam pahit kemasan 1 kilo ya, itu silakan dibeli ya, karena saya juga pakai itu. Madu hitam pahit itu madu yang rasanya pahit ya, dan dia vitaminnya luar biasa sehingga cocok kalau kita konsumsi untuk membantu Low battery. pencernaan Please kita. charge. Itu ya Kak Ahmad Burhodin, mohon diperhatikan, semoga kakak cepat membaik, karena lumayan lama nih Kak Ahmad Burhodin merasakan yang seperti ini, dan sabar karena pemulihan seputar pencernaan seperti perutnya setiap pagi kembung itu pelan-pelan, pelan-pelan sekali, karena tubuh kita memerlukan kebiasaan dari pola sehari-hari ya. Oke, tetap semangat ya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu, nanti teman-teman yang udah pulih ya, silakan disebarluaskan kepada teman-teman, saudaranya, bahwa menjaga pola makan ya untuk menjaga pencernaan itu penting. Ya, sekarang saya sedang mengajarkan ke anak-anak saya bahwa penting sekali menjaga pola makan. Stop atau kurangi beberapa makanan yang berpengawet. Itu karena nggak bagus ya, karena saya adalah orang yang suka sekali snack ringan, sehingga saya mengalami istilahnya GERD ya, disertai dengan apa Low battery. disertai Please dengan charge. gejala-gejala lain ya, yang di situ mengarah kepada autoimun teman-teman ya, sehingga harus dipulihkan secara apa ya, secara detail gitu ya, biar apa, pulih total gitu. Namun setelah pulih total, tugas kita harus tetap menjaga pola makan. Pola makan yang seperti apa? Protein hewani, teman-teman. Ini tidak boleh kita abaikan, karena protein hewani ini penting untuk kebutuhan nutrisi tubuh kita ya. Saya sekarang konsumsi protein hewani dari telur, ayam, ikan air tawar, ikan air laut ya. Ini rutin setiap hari harus saya konsumsi, sehingga harus punya stok di rumah. Kalau saya stok di freezer itu Bandeng Presto,
telur. Kalau telur selalu setiap hari beli ya. Kemudian ayam ya tidak setiap hari ayam, namun ayam itu kita konsumsi paling enggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang setiap hari itu telur, telur rebus boleh, kalau mau digoreng, kalau Low saya battery. menggunakannya sedikit Please ya, charge. sehingga dimakan masih terasa gurih-gurihnya ya seperti itu. Buah-buahan juga ya, pepaya, pisang ya, atau buah-buahan lain yang rasanya asam ya, semisal seperti eh, mangga ya, mangga yang agak asam gitu boleh lah ya. Namun perhatikan tadi yang ada gastritis atau peradangan ya, stop dulu makanan yang asam, stop dulu probiotik, karena biar enggak ini apa memancing rasa sakitnya, karena itu ada peradangan atau luka ya. Yang ada peradangan lambung segera minum kunyit, segera minum air tapioka atau pati garut, minum madu hitam pahit ya, lidah buaya juga bisa ya, teh binau juga bisa. Beberapa makanan yang ada di apa sekitar kita itu makanan dari tumbuh-tumbuhan ya, itu bisa membantu untuk pemulihan dari peradangan dalam kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat Low video yang battery. saya Please sampaikan. Mohon charge. maaf apabila ada salah kata. Silakan komen-komen jika dirasa memang kita memerlukan sharing atau diskusi bersama ya. Semoga kita semua tetap fit teman-teman ya, dalam menjalankan kehidupan kita di sini ya saat ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.